Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, sebelumnya maaf ya, ini uploadnya agak telat. Biasanya gua siang-siang, tapi sekarang agak sore karena ada beberapa urusan. Oke, jadi gini ya, di hari ini nih, tepat tanggal 31 Juli, ya. Tepat 31 Juli saat video ini dibuat. Tanggal ini penting banget buat lu yang lagi galbay pinjol atau telat bayar. Nah, di sini OJK serius nih dengan aturan barunya, POJK nomor 11 tahun 2024, yang bikin risiko buat pinjolnya dan nasabahnya itu makin jelas. Jadi jangan sibuk mikirin cara galbay aman ya, itu nggak ada habisnya. Karena sebentar lagi, semua itu bakal beda. Nah, di sini gue bakal ngomongin ya tentang POJK nomor 11 tahun 2024 dari OJK. Aturan ini intinya mau bikin pinjol lebih selektif dan ngasih pinjaman. Mereka nggak bisa lagi sembarangan kayak dulu. Nantinya pinjol harus lebih teliti nyari buat cari calon nasabah yang bisa bayar, ya. Nah, buat lu yang udah telat bayar atau bahkan galbay pinjol di pinjol legal atau sekarang disebut dengan pindar ya atau sama aja lah, nama lu bakal masuk daftar hitam, ya. Istilah resminya masuk slik OJK. Nah, di slik ini semua data nasabah pinjol yang legal bakal terekam, mulai dari histori pembayaran sampai status call 1 atau sampai call 5-nya. Terus gimana sih konsekuensi masuk slik OJK? Ini bakal siap-siap kesusahan kreditnya. Mana malu bakal masuk slik OJK. Siap-siap bakal kesulitan banget buat ngajuin pinjaman lagi. Nah, baik itu di pinjol, kredit kendaraan bermotor atau mobil lah, bahkan KPR. Nah, intinya kesempatan lu buat ngutang itu bakal tertutup rapat. Nih, minusnya ini minus buat nasabah ya. Makanya daripada sibuk mikirin cari celah bagaimana cara galbay yang aman, mendingan siapin diri buat menghadapi kenyataan ini. Nah, gue sering banget ya ditanyain ya, "Bang, galbay di sini aman apa enggak? Galbay di situ aman apa enggak?" Jujur aja, nggak ada yang namanya aman kalau udah masuk ranah pinjaman online. Kenapa? Pertama, bunganya tinggi. Beban bunga pinjol itu gede banget. Terus kedua, ada denda telat bayar. Makanya makin lama telat bayar, denda makin numpuk. Terus ketiga, ditagih terus-menerus. Si DC itu bakal mengejar lu terus-menerus. Terus keempat, intimidasi dan ancaman. Ini yang sering bikin mental lu drop. Nah, yang terakhir nih, kelima, didatangin sama DC lapangan. Beberapa pinjol legal udah ada yang punya DC lapangan, tapi juga ada yang belum. Jadi gini, konsep aman yang kayak gimana yang lu cari? Sebenarnya nggak ada yang aman. Yang ada, lu makin terbebani. Oke, balik ke masalah POJK nomor 11 tahun 2024. Ini sebenarnya keuntungan dan tantangan untuk pinjolnya. Yang hari ini akan dijalankan. Nah, di sisi lain, POJK juga punya plus minusnya buat pinjol. Kalau mereka beneran patuh sama aturan ini, tingkat galbay itu bisa berkurang drastis. Kenapa? Pertama, pinjol itu wajib cek slik. Pinjol harus lihat gimana skor dan ranking nasabahnya di slik. Layak nggak dia dikasih pinjaman? Ada riwayat macet atau bermasalah apa enggak? Nah, terus kedua, patuh sama POJK nomor 19 tahun 2023. Yang dimana satu orang maksimal pinjam di 3 aplikasi. Meskipun kenyataannya sekarang masih banyak yang bisa pinjam yang lebih dari 3 aplikasi, kita berharap ya setelah tanggal 31 Juli nanti atau besok nih tanggal 1 Agustus, aturan ini benar-benar diterapkan. Nah, terus yang ketiga nih, masalah pusdapil. Nah, ini mirip slik ya. Jadi pinjol bisa tahu data debitur layak atau enggaknya. Yang keempat, pinjol itu wajib punya tim analis atau credit scoring. Nah, pinjol harus punya tim sendiri buat menilai kelayakan nasabahnya. Kalau semua tahapan ini dijalanin, pinjol tuh bakal dapat nasabah yang berkualitas, yang kemungkinan kecil untuk galbay. Ini otomatis bakal mengurangi kerugian pinjol, dan mereka nggak perlu lagi buang anggaran buat nyewa DC sebanyak-banyaknya sekarang. Dan DC lapangan pun bakal banyak yang dirumahkan, karena nggak dibutuhin lagi. Ini keuntungan besar buat pinjol ya. Tapi ada juga minusnya buat pinjol. Kalau aturan ini beneran ketat, pinjol bakal kekurangan nasabah. Mereka juga harus bersaing ketat sama bank yang nawarin bunga lebih transparan dan cicilan juga lebih jelas tanpa intimidasi. Dan nasabah juga berkualitas, pasti lebih milih bank kan. Sebelum gue akhiri video ini, ada info tambahan nih. Di sini gue sedikit agak bingung ya. Ada orang bilang katanya cara galbay aman untuk penyadapan data. Ada mitosnya nih. Nah, di sini gue bahas ya tentang mitos galbay aman. Yang
yang mungkin lagi banyak dibahas lah, terutama soal setting aplikasi HP buat menghindari sadapan atau DC. Ada yang bilang, sebelum lu galbay, setting dulu aplikasi pinjolnya. Masuk ke pengaturan HP, manajemen aplikasi, ya terus cari pinjol lah. Terus izinnya kayak telepon galerinya diubah jadi jangan diizinkan. Terus katanya HP nggak bakal disadap kecuali nomor yang diinput ke pinjol. Oke, jujur ya menurut gue ini konsep yang nggak nyambung. Kenapa? Ini hampir sama kayak kita cabut nomor HP, hapus WA, atau reset ke setelan pabriknya HP-nya. Tapi cara setting ini lebih ribet dan ujung-ujungnya juga sama aja. Aplikasi mereka tetap lu install di HP lu. Nah, jadi gini, reset HP ke setelan pabrik itu tujuannya mengembalikan HP ke kondisi awal kan. Jadi, aplikasi yang mungkin menyadap itu nggak ada lagi. Tapi ini bukan berarti data lu di pinjol ikut terhapus. Data kontak yang udah mereka ambil sebelumnya tetap ada di sistem mereka. Jadi kalau lu reset HP, kontak baru yang lu simpan setelah reset nggak bakal disadap lagi. Tapi data lama tetap ada. Nah, sampai situ lu paham. Ada juga yang katanya bilang, Bang, diedit aja nomor kontak HP-nya. Misalnya ada 300 lebih gitu. Gimana mau diedit gitu kan? Atau katanya dieditnya gimana? Diedit nomor belakangnya aja Bang, jadi 321, jadi 123. Repot. Alasannya biar DC bingung. Ya ini asumsi yang salah banget. Dan cuma mungkin tuh buat konten hiburan ya kalau ada orang bikin seperti ini. Logikanya gini, pinjol itu ngambil data lu saat lu ngasih izin ke aksesnya. Semua log, panggilan, galeri, kontak, semua udah mereka simpen di server mereka. Jadi, perubahan apapun di HP lu nggak akan ngaruh ke sistem mereka. HP lu ya HP lu, sistem mereka ya sistem mereka. Nggak ada ceritanya HP kita bisa ngalahin komputer atau sistem yang mereka rancang. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nyaranin aneh-aneh, ya hapus data, ya itu pembodohan lah. Tolong pakai logika lu. Solusi yang paling tepat itu cuma satu, cabut nomor HP lu, hapus WA lu, pindahkan data penting-pentingnya itu di HP, terus reset HP ke setelan pabrik. Terus lu pakai nomor baru. Nah, ini bukan buat kabur ya, tapi buat menciptakan ketenangan biar lu nggak terus-terusan diintimidasi. Mental lu bakal kuat kalau WA dan email yang isi ancaman tuh udah nggak ada lagi. Oke, jadi gini kesimpulannya. Buat teman-teman, jangan mau dibodoh-bodohi sama cara-cara yang nggak masuk akal itu. Solusi untuk mengatasi teror pinjol itu sederhana dan logis. Yang paling penting, jangan takut sama SLIC dan BI checking. Itu cuma bagian dari sistem utang. Semakin bagus nama lu di perbankan, semakin banyak utang yang bisa lu buat. Semakin jelek, semakin sedikit utang lu. Atau bahkan lu bisa berhenti berutang karena nggak bisa lagi ngajuin di pinjaman apapun. Jadi bersyukurlah kalau nama lu masuk SLIC. Ini jadi kesempatan lu buat mandiri tanpa utang. Yang penting fokus aja kerja, berusaha, dan berdoa. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Tugas kita itu cuma ikhtiar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mari kita sama-sama kawal nih POJK nomor 11 tahun 2024 ini. Ya, yang 31 Juli ini, yang katanya mau diresmikan. Kalau pinjolnya nggak patuh, berarti aturan ini nggak jalan. Oke, semoga aturan ini di pinjol ini benar-benar dirasakan manfaatnya buat kita di masa depannya. Lu setuju nggak sama pendapat gue? Kalau lu setuju, ketik di kolom komentar. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.